Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah sistem, yaitu sistem penentuan prioritas perbaikan jalan menggunakan Fuzzy Mamdani dengan konstrain anggaran. Dengan studi kasus kota fiktif, yaitu kota Nusantara Maju. Kalau kita lihat saat ini di kondisi di banyak daerah, termasuk di Indonesia, masalah infrastruktur jalan itu sebenarnya bukan sekedar soal rusak atau tidaknya. Masalah utamanya adalah banyak jalan yang rusak, tapi anggarannya sangat terbatas, sehingga tidak semua jalan dapat diperbaiki secara sekaligus. Kemudian di sisi lain, proses penentuan prioritas perbaikan jalan seringkali bersifat subjektif, tidak terstruktur dan sulit karena melibatkan banyak variabel sekaligus. Misalnya tingkat kerusakan, terus ada volume kendaraannya, kemudian biaya, biaya perbaikan, dan juga usia jalan. Nah, masalahnya adalah variabel-variabel ini tidak selalu dibandingkan secara pasti. Nah, maka disinilah pendekatan logika fasi sangat relevan. Jadi dalam penelitian ini saya mengusulkan pendekatan sistem hybrid dua lapis, yaitu di lapisan pertama ada Fasi Mandani Interface System, yang mana sistem ini digunakan untuk menghitung skor prioritas setiap jalan berdasarkan kondisi di lapangan. Kemudian di lapisan yang kedua ada Greedy Selection Algorithm, yang mana algoritma ini digunakan untuk memilih jalan mana saja yang bisa diperbaiki dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran tersebut. Jadi sederhananya di layer satu nanti itu menentukan seberapa penting sih suatu jalan itu untuk diperbaiki. Kemudian di layer yang kedua nantinya akan menentukan jalan mana yang realistis untuk diperbaiki dengan anggaran yang ada. Kalau kita lihat dari arsitektur sistem hybrid pada slide ini, setidaknya di dalam proses ini ada 4 input utama. Yang pertama ada tingkat kerusakan jalan, kemudian yang kedua ada volume lalu lintas, kemudian yang ketiga adalah estimasi biaya perbaikan, dan yang keempat adalah usia jalan. Nah, kemudian input ini masuk ke dalam proses. Proses yang pertama adalah fasifikasi, di mana proses ini mengubah data numerik menjadi linguistik. Kemudian selanjutnya yaitu inferensi Mamdani, di mana kita di sini menggunakan aturan if then. Kemudian lanjut lagi ke proses difasifikasi, nantinya akan menghasilkan nilai numerik. Dan hasil akhirnya adalah skor prioritas 0 sampai dengan 100. Nah, kemudian proses selanjutnya yaitu skor ini masuk ke layer yang kedua, yaitu proses seleksi berdasarkan anggaran. Pada slide ini, variabel input dan output. Jadi di setiap variabel itu dibagi menjadi beberapa kategori linguistik. Contohnya, yang pertama kerusakan, itu ada ringan, sedang, berat, dan kritis. Kemudian lalu lintas itu rendah sampai dengan tinggi. Kemudian di biaya, murah sampai dengan sangat mahal. Kemudian yang terakhir ada usia jalan, yaitu baru sampai dengan sangat tua. Jadi dalam penelitian ini total sekitar ada 30 aturan if then yang digunakan. Contohnya seperti pada slide, kalau kita lihat jika kerusakan kritis dan lalu lintas sangat tinggi, maka prioritas perbaikannya sangat tinggi. Kemudian jika kerusakan ringan dan lalu lintasnya rendah, maka prioritasnya sangat rendah. Jadi logika ini tuh dibuat agar mendekati cara manusia mengambil keputusan di dunia nyata. Baik, berikut adalah hasil simulasi dari 15 ruas jalan. Hasilnya adalah Jalan Ahmad Yani memiliki skor tertinggi sekitar 87,17. Kemudian diikuti oleh Jalan Cuk Dien dan Merdeka Raya. Dan menariknya di sini adalah ada kasus di mana jalan dengan lalu lintas rendah tetap mendapat prioritas tinggi. Kenapa? Karena kerusakannya sangat parah dan usianya sudah sangat tua. Dan ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya melihat satu faktor saja, tetapi kombinasi antara keduanya. Ya, kemudian dari hasil analisis seleksi anggaran, dengan anggaran sebesar 1,5 miliar, sistem memilih tiga jalan, yaitu pertama Ahmad Yani, kedua Cut Nyak Dien, dan ketiga Jalan Pemuda.
Yang menarik di sini adalah Jalan Pemuda dipilih bukan karena skornya tinggi, tetapi karena masih muat dalam sisa anggaran. Ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya pintar secara teknis, tetapi juga realistis secara kebijakan. Kemudian kalau kita lihat dari analisis sensitivitas anggaran, ketika anggaran dirubah dari 1 miliar menjadi hanya 2 jalan, kemudian 1,5 miliar menjadi 3 jalan, dan 2,5 miliar menjadi 5 jalan, maka pola yang muncul adalah semakin besar anggaran, maka semakin banyak jalan yang diperbaiki. Tapi rata-rata prioritas menurun dan ini logis karena jalan dengan prioritas lebih rendah mulai ikut terpilih. Artinya, sistem ini konsisten dan stabil terhadap perubahan kondisi. Oke, dari penelitian ini kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, sistem Fasim Hamdani mampu menghasilkan skor prioritas yang konsisten dan mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua, arsitektur dua lapis efektif memisahkan keputusan teknis dan keputusan anggaran. Kemudian yang ketiga, sistem mampu beradaptasi terhadap perubahan anggaran dengan perilaku yang logis. Namun di penelitian ini masih ada keterbatasan, yaitu yang pertama, data masih bersifat simulasi. Kemudian rule masih berbasis asumsi, dan terakhir adalah algoritma greedy belum tentu optimal jika digunakan secara global. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.